Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kami di Asika Kashmir. Good morning. Apa kabar kalian semuanya, teman-teman? Ini pagi ya, pagi. Dan ya teman-teman, pagi kita minum kopi. Nah, jadi apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberi kenikmatan hidup yang luar biasa ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat tuh anak aku ada di sebelah lagi tidur. Dan kali ini aku ingin bercerita-cerita tentang apa ya? Tentang ada ada seseorang yang menyatakan kalau langsung aja lah ya, to the point aja ya. Seseorang itu mengatakan bahwasannya sesiapa istri yang sudah menikah di negeri ketiga ya, di negara ketiga, maksudnya ya yang merantau-merantau seperti kami ini, Malaysia, atau yang di Arab, yang di Hong Kong, yang di mana-mana ya, pokoknya di negara ketiga, dan itu belum dibawa ke kampungnya, ke Pakistan, itu katanya tidak mencintai secara betul. Jadi si suami ini hanya bermain-main dengan kita, katanya begitu. Karena yang apa ya, maksudnya, jadi kalau misalnya kita itu sudah menjadi istri seperti aku saat ini lah ya, nggak usah mencontohkan orang lain. Nah, aku saat ini katanya belum pernah ke Pakistan, dan itu suamiku tidak mencintai aku seutuhnya, sepenuhnya, kalau belum dibawa ke Pakistan. Nah, itu kata seseorang. Entah seseorang itu ya memang dia itu sangat ngefans dengan aku pun tidak tahu, tapi bukan dengan aku, maksudnya dengan kita yang belum pernah ke sana gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku cuma mau bilang, seperti yang ada di status Facebook aku, langkah rezeki pertemuan maut itu Allah yang atur ya teman-teman ya. Kita berjodoh dengan siapa, Allah yang atur. Maut kita Allah yang atur, rezeki kita Allah yang atur, dan langkah kaki kita juga Allah yang atur, mau kemana kita berpijak. Nah, jadi kemungkinan di sini rezeki itu Allah yang atur. Mungkin saja rezeki kami itu belum siap untuk berangkat ke sana ya. Langkah kaki kami ini pun juga belum bisa melangkah ke sana. Kalau masalah kan gini, aku tuh planningnya sih, kami berdua sebelum ada pandemik ini, kita planningnya itu stay di Indonesia teman-teman. Dan kita juga saat ini sedang membangun rumah impian kami kecil-kecilan yang ada di Indonesia. Nah, jadi insya Allah setelah siap kita akan pulang ke Indonesia. Itu waktu ada pandemik, sebelum pandemik. Nah, sekarang kan sudah ada pandemik, jadi nyendat semuanya. Karena apa? Karena juga di Malaysia ini memang ekonominya sangat jatuh, dan tapi kami tetap bersyukur karena suamiku masih bisa bekerja. Kemarin pandemi waktu awal-awal 5-6 bulan itu nggak kerja, jadi kita makan tidur di rumah seluruhnya, bukan kita aja, kerja pun ditutup, tidak boleh ada pekerjaan. Nah, baru beberapa bulan ini aja lah pekerjaan kilang-kilang, pabrik, segalanya semua dibuka, dan alhamdulillah bisa bekerja lagi dengan kembali. Tapi ya tidak seperti yang awal-awal, karena kalau di awal-awal dulu suami aku tuh perginya keluar kota ya kan, otomatis di situ mempunyai kelebihan uang gitu. Nah, kali ini karena kita stay-nya di sini, tidak keluar-keluar, nah jadi ya walaupun sedikit ya tetap disyukurin gitu teman-teman. Nah, jadi kembali ke topik awal aku. Jadi beberapa orang itu, yang seseorang itu mengatakan seperti itu. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah menjamin kalau kita sudah dibawa ke Pakistan itu bahagia lahir batin?
karena banyak loh teman-teman kisah pasangan Indonesia dan Pakistan itu yang sangat-sangat menyedihkan. Kalau yang bahagia, banyak yang bahagia, kakak-kakak senior yang ada di sana cukup bahagia, mereka memiliki rumah sendiri tanpa joint family, memiliki bisnis sendiri, ya mereka sukses di sana ya teman-teman. Ya alhamdulillah untuk kakak-kakak senior yang ada di sana, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah tapi tidak sedikit juga yang merasakan tertekan, tersiksa di negeri suaminya sana. Bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang suaminya itu setelah tinggal di sana berubah, ada yang ya ipar-iparnya mereka tidak suka dengan kita. Banyak drama-drama dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, ya dari ibu mertua, dari macam-macam di dalam lingkungan keluarga mereka. Itu banyak, itu ada yang keluar ceritanya dan ada yang tidak kita ketahui teman-teman. Bahkan ada seseorang senior yang sekarang dia sudah almarhumah, semoga husnul khotimah ya ibu itu. Beliau juga tadinya bahagia di negara ketiga, sesampainya di Pakistan beliau sangat tersiksa, menderita batin, lahir batin dari keluarga si sang suami. Itu jelas-jelas itu nyata teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjamin seseorang itu yang sudah dibawa ke sana itu hidupnya bahagia lahir dan batin, tidak menjamin. Nah, seseorang yang berkata seperti ini kepada kami yang belum pernah ke sana karena dia sudah merasa sebagai orang sana kali ya, karena dia sudah lama banget di sana, jadi dia seolah-olah menyepelekan kami, aku yang belum pernah ke sana sama sekali gitu. Dan aku heran kenapa dia selalu membahas hal-hal seperti itu. Apakah dia tidak mempercayai Tuhannya? Karena sudah aku bilang, langkah rezeki pertemuan maut itu Allah yang atur ya, dimana kita bisa melangkah nantinya bagaimana ke depannya itu kan Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita sebagai umatnya hanya menjalani yang saat ini yang Allah berikan. Kita jalani aja sepertinya, seperti ini rencana, kita boleh rencana. Seperti aku ya teman-teman, rencana kami stay di Indonesia, buka bisnis kecil-kecilan, ya moga-moga menjadi besar bisnisnya. Dan ternyata ada pandemik, tidak jadi kita berpikir lagi bagaimana. Tapi ya tidak tahu lah pokoknya, karena yang kedepannya aku juga memang nggak tahu. Aku ngikutin alur cerita dari Allah saja. Sampai di mana kami nanti. Minum dulu teman-teman. Nah jadi itulah tadi teman-teman, aku tuh hanya heran dengan perkataan orang yang mengatakan suaminya kami itu tidak mencintai kami sepenuhnya karena kami belum dibawa ke Pakistan. Suami mana yang tidak ingin membawa anak istrinya pulang ke kampungnya? Dan siapa sih istri yang tidak ingin pulang ke kampung suami, melihat mertua, melihat tanah kelahiran suami, melihat keluarga-keluarganya, ya kan? Istri mana, perempuan mana yang tidak ingin? Tetapi kan karena banyak hal ya, dan salah satunya ya ini yang ada, kita boleh berencana mau balik ke Indonesia, setelah itu kita balik ke Pakistan, ternyata sama sekali kita tidak bisa balik. Tadinya kalau misalnya kita balik, kita kan masih bisa masuk ke Malaysia lagi mencari rezeki. Nah, dan ternyata lagi sekarang ini kan tidak bisa sama sekali masuk ke Malaysia. Untuk itulah kami menetap dulu sampai masa yang Allah berikan kepada kami, masa rezeki kami sudah habis di Malaysia ini, barulah kami balik. Begitu. Jadi ya jangan suuzon kepada orang, lebih baik berdoa aja untuk diri sendiri.
apakah diri yang mengatakan itu sudah betul atau tidak, suaminya sudah mencintai sepenuhnya atau tidak, teman-teman. Nah kalau dia bertanya kepadaku, maksudnya kalau dia berkata suamiku tidak mencintai aku karena aku tidak dibawa ke Pakistan, kenapa dia lebih tahu dari aku, kan gitu ya kan. Tahu banget dia kisah tentang aku, heran juga. Sampai-sampai cintanya suamiku kepada aku aja dia tahu. Tidak begitu besar, tidak betul katanya. Aduh, ya Allah, kalian bisa lihat anak aku macam mana mukanya, seperti siapa, bagaimana dia tidak mencintai aku begitu sangat-sangat. Kalau kalian mendengar kisah ceritaku, ada ya kayaknya ada aku ceritain di video lama, atau nanti aku ceritain lagi bagaimana. Ya memang lah ya, kalian bisa lihat wajah aku tidak secantik Nia Ramadhani, teman-teman ya. But suami aku tuh menginginkan aku menjadi istrinya itu, dia sampai-sampai melukai dirinya. Ya seperti drama-drama, kalau kita pikir laki-laki apa itu, tapi ya itu bukti dia. Ya hanya akulah yang tahu ya teman-teman, bagaimana dia membuktikannya, sayangnya dia kepadaku, cintanya dia kepadaku. Kalau dia tidak mencintai aku, tidak akan dia menafkahi aku ya sewaktu aku ada di Indonesia. Lebih baik dia blokir aku ya, dia cut semua nomor telepon aku mau carinya di mana? Ini ting pikir, jangan seuzon aja. Minum lagi biar sejuk kepala kita. By the way, kalau kalian lihat background yang di belakang itu, maklum lah ya, kami ini dikasih tempat tinggal hanya sepetak bilik ya teman-teman. Jadi wallpaper yang bunga yang sebelah ini tadinya itu banyak, rupanya tak cukup. Lepas itu aku kembali lagi dan ternyata sudah tidak ada lagi wallpaper yang semacam ini gambarnya. Akhirnya yang menyerupain pun tidak ada gitu, kebanyakan situ warnanya coklat. Akhirnya aku ambil lah yang kotak-kotak sebelah sana karena colornya hampir sama, purple gitu ya kan. Ternyata jauh juga, dia peta-peta gitu. Dan untuk yang sebelah sini aku memang sengaja aku kasih warna lain, green, jadi biar pemandangannya hijau ya teman-teman. Jadi untuk yang di sebelah sana belum lagi, nanti di situ mau aku kasih warna lain tidak senada juga, jadi nanti seolah-olah ruangan aku ini banyak gitu. Belum lagi lemari ada 2 di depan, baju-baju, cuman yang untuk digantung-gantung memang suami aku bikin yang untuk digantung-gantung seperti ini ya teman. Jadi kalau kalian melihatnya menyampah ya kalian skip aja ya beginilah adanya. Kalau di KL sana lebar teman-teman ya rumah kita, tempat tinggal kita, tapi kalau di Melaka ini ya ini bilik aja gitu. Tapi ya bersyukur alhamdulillah masih bisa diberi tempat berteduh ya, karena kita nggak mau keluar itu, apalagi untuk sekarang ini susah ya teman-teman ya. Nyewa kan sayang, kalau di sini kan free ya kan. Jadi ya uang sewa misalnya 500 ringgit itu bisa kita simpan untuk kita ke depannya gitu ya. Pokoknya diirit lah dalam masa pandemi ini. Dan ini dengar-dengar katanya di Malaysia juga ya, di sebagian Malaysia di KL itu sudah lockdown, sudah 2 minggu berjalan 2 minggu mau lockdown, sekarang sudah berjalan beberapa hari lah lockdownnya. Kalau di Sabah sudah lama ya teman-teman, karena yang case-nya itu banyak di Sabah. Di KL pun sudah ada. Di Melaka ini aku kemarin pergi naik Grab dan drivernya Grabnya itu bilang kalau Melaka akan lockdown, tapi belum ini confirm banget karena ada pasien COVID yang makan di restoran. Nah jadi dia itu sudah datangi 4 tempat. Nah jadi yang 4 tempat yang dia datangi itu ditutup
dan akan di lockdown. Jadi untuk kami ini ya was-was juga, karena gimana ya teman-teman, namanya kita pekerja ya, jadi kalau tidak bekerja kita tidak digaji. Gimana nggak was-was gitu, sedangkan kita di negeri orang. Kalau kita di kampung sendiri nggak bekerja, ibaratnya kita masih bisa lah ngapa-ngapain gitu di kampung kita sendiri. Nah ini di kampung orang kita nggak bekerja, ya kita nggak dapat uang gitu teman-teman ya. Tapi kata drivernya sih belum confirm. Untuk daerah kami ini alhamdulillah memang tidak ada ya. Yang dibilang drivernya itu memang jauh-jauh sih dari kami punya tempat ya. Semoga saja di tempat kami ini tidak lockdown ya teman-temannya, masih bisa bekerja di area kilang. Karena begitu ini kami buka pintu, ini kan tempat pekerjaan gitu, tempat pekerjaan suami aku. Apa ya, ada dari senior juga teman aku ya, mereka dulu sama-sama bekerja di Arab. Nanti sesekali aku mau bikin video collab ya dengan mbak tersebut, dan mereka alhamdulillah berhasil. Dia sudah memiliki 5 anak teman-teman, dan satu kali pun dia belum pernah ke Pakistan. Memang dari dirinya katanya sih dia tidak ingin ke Pakistan. Suaminya juga berasal dari Peshawar. Kalian tahu lah ya, mana-mana yang dari Peshawar itu pasti sangat strict, sangat ketat untuk kita seorang perempuan di sana. Saya rasa nggak bakalan betah. Jadi singkat cerita, si mbak ini tadi sudah membawa suaminya ke Indonesia dan mereka sekarang membuka bisnis. Mbak ini tadi membawa suaminya ke Indonesia dan mereka membuka bisnis di sana. Alhamdulillah mereka sukses. Aku sangat bangga, sangat senang melihat si mbak itu, karena mbak itu adalah inspirasi bagiku. Aku menceritakan mereka susah payah mereka di rantau, akhirnya mereka bisa sesukses ini. Aku menceritakannya ke suamiku, dan suamiku itu seakan tertantang, oh ya aku ingin seperti mereka. Dan suaminya sendiri berkata kepada istrinya kalau pasti nanti kalau kamu tinggal di Pakistan tidak akan betah ya, karena suaminya kan pasti tahu gimana istrinya. Kenapa bisa mengatakan tidak betah, kan begitu. Jadi mereka sekarang sedang stay di Indonesia dan belum pernah ke Pakistan. Mereka cukup bahagia banget, dan itu amazing banget bisa membawa suami ke Indonesia dengan 5 anak, sukses lagi. Jadi tidak menjamin kalau kita cintanya penuh lah, cintanya buktinya anaknya sudah 5, ya kan. Tidak menjamin kalau bahwasannya kita yang sudah dibawa ke Pakistan itu suaminya cintanya tidak sepenuhnya untuk kita. Alah, udahlah, kalau yang udah tinggal di sana mungkin Anda melihat cerita saya ini ya. Kalau Anda melihat cerita saya, please perbaiki diri. Aku memperbaiki diriku, Anda juga memperbaiki diri Anda, sudah betul atau tidak, baru ngejudge orang lain. Jadi tolong pikir diri sendiri, suami Anda sudah mencintai Anda sepenuhnya atau tidak. Kalau saya mencintai atau tidak itu urusan saya dan suami saya. Jangan Anda menyibukkan diri dengan kehidupan kami. Silahkan kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan di Pakistan sana, begitu juga kami di sini mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan di Malaysia ini. Itu saja, kita jalani hidup kita masing-masing. Oke, teman-teman, aku kan ya namanya temanya Diary Pakistani Wife. So setiap ada kesempatan, setiap ada cerita yang mengena di hati, ya aku mencurahkannya lah ke layar YouTube aku ini ya, sebagai kenangan saja bahwasanya cerita hidupku ini ternyata begini begitu. Oke, minum dulu teman-teman.
Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan keluhan curhatan diriku ini yang terpana ini. Semoga yang menceritai aku tentang sudahlah ya teman-teman. Oke lah, thank you for watching dan bye bye.